Hai guys, balik lagi sama aku. Jadi kali ini aku mau review soal parfum-parfum yang biasanya aku pakai. Gue tuh tipe penyuka parfum yang baunya tuh nggak manis-manis ya. Jadi untuk parfum yang baunya manis gitu, gue sih nggak terlalu demen. Gue lebih prefer ke arah yang fresh, buah-buahan gitu. Pokoknya bau yang segar dan aroma yang terlalu manis. Jujur gue nggak demen karena menurut gue itu bikin enak. Tapi bahkan kadang-kadang parfum cowok itu gue lebih suka dibanding parfum yang cewek gitu loh, karena baunya itu menurut gue lebih maskulin gitu loh. So langsung aja kita bahas. Pertama, gue punya parfum yang pertama kali gue beli pas zaman kuliah dan sampai sekarang itu tetap gue beli terus gitu loh, karena menurut gue wanginya itu bener-bener gimana ya, pas banget di gue gitu. Nah, ini ada Bulgari Omnia ya, yang amethyst. Sebenarnya gue nggak terlalu hafalin nama mereknya gitu loh. Jadi yang gue tahu ya udah Bulgari ungu aja gitu. Sebenarnya ada varian lain yang warnanya kalau nggak salah ada baru putih, pink gitu. Cuman yang paling selalu sering gue beli adalah yang ini karena gue udah suka banget sama wangi yang ini. Ini tuh wanginya gimana ya? Ini tuh tipe kayak kalau yang pakai itu cewek-cewek umur sekitar 20-an. Yang sporty, terus kayaknya tuh bawaannya cakep aja gitu. Pokoknya kalau lu mau berasa cakep langsung lu mesti pakai parfum ini. Menurut gue parfum ini tuh mencerminkan cewek yang cakep banget, yang seksi, terus yang gayanya itu sporty gitu loh. Wanginya itu tuh ada wangi bunga, terus ada wangi powdery juga. Kalau misalnya gue baca dari keterangannya nih ya, sebenarnya si Bulgari Omnia ini dia tuh wanginya tuh lebih ke floral, ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau menurut gue ya, dia wanginya tuh lebih ke powdery banget. Jadi lebih kerasa bau powderynya dibandingkan floralnya gitu. Dia juga ada sekilas kayak wangi buah gitu ya, tapi nggak terlalu ketara. Pokoknya intinya kalau si Bulgari Omnia ini wanginya itu kayak yang cewek banget gitu, cuman lebih ke powdery dan baunya tuh nggak manis menurut gue ya. Dia malah menurut gue tuh agak sedikit baunya maskulin, makanya gue suka gitu loh. Intinya parfum ini favorit gue banget. Gue tuh pertama kenal parfuman dunia perparfuman ya, lu tahu sendiri lah ya. Gue bukan anak sultan gitu ya, yang duitnya tuh terbatas. Pertama kali gue beli parfuman mahal kayak gini, ini menurut gue mahal ya guys ya buat segini. Kalian bisa cek sendiri aja buat sekecil ini. Ini tuh kalau nggak salah kayak 800 ribuan apa 700 ribuan gitu deh kalau nggak salah. Nah, menurut gue itu pertama kali gue beli parfum-parfuman itu tuh di zaman-zaman gue kuliah, dan itu gue harus nabung gitu, kayak uang jajan gue tuh kayak berminggu-minggu gitu gue tabung untuk kayak nyobain parfum ini. Kenapa? Karena waktu itu ada temen gue gitu, dia tuh jualan parfum gitu loh, dia jualan parfum ori, dan gue pertama kali tuh cobain wangi testernya tuh dari dia, dan gue langsung waduh, gue kayaknya mesti punya nih parfum si Bulgari Omnia yang ungu ini, karena gue berasa kayaknya aduh, tingkat kepedean gue kalau pakai nih parfum kayaknya langsung drastis naik banget gitu loh. Karena menurut gue ini wanginya tuh seksi banget guys, nggak tahu kenapa. Yang seperti gue bilang tadi, kalau ada orang yang pakai parfum ini berasa pasti lu jadi cantik gitu deh. Menurut gue jadi super cantik, walaupun muka lu kayak apa, kayak walaupun lu maaf ya, walaupun muka lu biasa-biasa ya, pas-pasan, tapi ketika lu lewat dan lu wanginya seperti ini, gue jamin tuh cowok-cowok nengok, serius deh, karena ini wanginya bener-bener memikat menurut gue gitu loh. So buat kalian yang lagi pengen cobain parfum pertama kali, apa sih yang menurut gue nih harganya tuh masih di bawah 1 juta, dan menurut gue ya dibanding parfum-parfum lain ini tuh nggak terlalu mahal, kalian boleh cobain si Bulgari Omnia yang si ungu ini, amethyst, karena menurut gue ini udah bener-bener oke banget punya buat cewek gitu loh. Nah lanjut, parfum kedua gue punya si Daisy yang Eau So Fresh ini nih. Nih gue beli ini karena sebenarnya gue tuh sumpah ya, gue tuh kagak nyobain wanginya ini gitu loh. Gue tuh beli ini karena packagingnya gitu guys. Kalian bisa lihat nih, lucu banget nih, kayak ada bunga-bunga gitu, dan ini gue suka banget gitu, kayak unik dan lucu gitu loh. Sebenarnya ini itu ini tuh bukan
Eau de Parfum ya. Ini tuh Eau de Toilette, sama tadi yang Bulgari ini juga, Bulgari yang ungu tadi itu juga Eau de Toilette, bukan Eau de Parfum. Nah, buat kalian yang mungkin belum tahu, Eau de Toilette itu tuh kadar wewangiannya menurut gue itu jauh lebih ringan dan lebih mild dibandingkan Eau de Parfum. Tingkat ketahanannya juga menurut gue kalau Eau de Toilette gitu, Eau de Toilette sih menurut Google atau segala macam, tingkat ketahanan wanginya palingan hanya 3 sampai 4 jam, sedangkan Eau de Parfum itu tuh bisa sampai besoknya, atau lu cuci baju lu gitu ya, tetap masih kerasa wanginya gitu loh. Tapi buat gua sehari-hari, menurut gua buat pilihan gua sehari-hari itu cukup aja dengan pakai Eau de Toilette gitu loh. Oke, so balik lagi ke review si Eau So Fresh ini. Nah, menurut gua wanginya ini tuh, balik lagi, gua udah bilang gua gak suka parfum yang wanginya tuh manis. So jadi si Daisy ini juga wanginya menurut gue tuh fresh. Ini tapi lebih ke floral, lebih ke bunga-bungaan kalau dibandingkan si Bulgari yang ungu tadi. Jadi wanginya ini nih ya, nih gua aduh gue nggak bisa jelasin kalian nih, karena gue semprot juga, kalian juga nggak bisa nyium gitu kan ya. Gue sebenarnya agak bingung sih dalam review parfum ini, cuma menurut gue guys, ini adalah parfum yang worth it banget kalau lo beli. Kenapa? Karena dia tuh gede guys. Dia ini isinya itu tuh berapa ya? 100 ml deh kalau nggak salah nih. Iya, ini 100 ml. Dan menurut gue tingkat ketahanan lamanya itu lumayan. Kalau gue mau bandingin sama si Bulgari yang ungu tadi, dia tuh sebagai rangkaian Eau de Toilette gitu. Menurut gue si Bulgari yang mana tadi? Sorry, gue ambil dulu. Nah ini, si Bulgari yang ungu ini, untuk tingkat ketahanan lama wanginya itu lebih awet yang ini guys dibandingkan si Daisy ini. Gue nggak ngerti kenapa, padahal dua-duanya itu tuh sama-sama Eau de Toilette gitu loh. Ya mungkin gue rasa ini lebih ada kadar yang lebih tinggi dibandingkan si Daisy ini ya gitu. Tapi menurut gue untuk si Daisy Eau So Fresh ini oke lah buat kalian yang tipe-tipe yang suka feminim, girly. Maksud gue kalau lu pakai parfum ini kesannya adalah lu itu cewek ABG yang baru gede gitu loh, terus kayak yang tipe fun, ceria, yang sweet girl gitulah intinya. Karena ini wangi itu menurut gue nggak manis gitu, dia wangi bunga aja gitu, wangi bunga. Dan menurut gue nggak tahu ya, gue nggak tahu ini notesnya ada wangi vanilla atau enggak, tapi menurut gue ini sama sekali nggak ada wangi-wangi vanilanya, dan ini lebih ke woody gitu, sama kayak powderinya juga ada, dan lebih ke bunga-bunga gitu sih menurut gue. Jadi ini wanginya tuh bener-bener fresh. Kalau kalian kayak abis mandi gitu terus pakai ini, bawaannya tuh jadi menurut gue fresh banget, sesuai dengan namanya Eau So Fresh gitu ya. So jadi yang nggak suka bau manis-manisan, sukanya bau seger, boleh coba kalian ini. Dan ini juga harganya di bawah 1 juta guys, sumpah. Ini kayak cuman 800-an gitu, dan isinya tuh banyak banget, sumpah. Kalian bisa semprot-semprot terus. So jadi gue kalau beli ini, menurut gue ini udah worth it banget menurut gue dengan sejumlah uang itu. Ini tuh menurut gue ya tipe parfum yang kalau misalnya gue semprot ya, gue tuh nggak mikir, aduh kebanyakan nih semprotnya apa segala macem, karena banyak guys, balik lagi. Dan wanginya gue lumayan suka karena wanginya tuh fresh banget dibandingkan sama si Bulgari yang ungu tadi, itu kecil banget guys. Tuh gue ambil lagi nih ya, gue rempong banget sumpah. Nih dia itu dengan ini kalau nggak salah harganya juga sama 800-an, dua-duanya ini 800-an. Tapi guys ini tuh cuma 65 mili dan ini tuh 100 mili, sumpah. Jadi makanya yang gue bilang, gue nggak mikir kalau mau pakai ini semprot aja yang banyak, yang penting gue seneng aja gitu. Tapi kalau ini gue mikir, kenapa? Karena ini dikit banget guys. Tapi untungnya ini tuh tipe yang lu semprot cuman kayak 3 kali, kayak di depan, di nadi, di belakang, sama di belakang kuping nih kalau gue ya semprotnya. Ini tuh kayak bisa tahan gitu, tahan kayak 6 jaman gitu kalau di gua ya. Apalagi kalau lu keringetan gitu, dia malah makin wangi semerbak guys, sumpah gue nggak bohong. Makanya yang gue bilang ini tuh recommended banget buat orang yang pertama kali memang pengen coba pakai parfum designer gitu menurut gue ya. Dan kedua adalah si Daisy Eau So Fresh ini, sumpah kalian harus cobain. Ini bener-bener worth it banget setiap rupiah kalian gitu loh. Dari semuanya gue suka, tapi menurut gue ini karena dia isinya banyak, kemasannya tuh ini kan beling ya, gede banget. Jadi kalau misalnya lu mau bawa buat traveling, menurut gue ini agak merepotkan karena ini gede banget guys. Ini bakal menuhin
tas lu gitu, kayak terus berat gitu. Jadi menurut gua ini cocoknya kayak lu pakai sehari-hari kalau lu misalnya mau keluar di aktivitas rumah yang nggak terlalu jauh-jauh amat gitu, kayak cuman nge-mall sebentar, kayak cuman ke Indomaret gitu, atau lu mau ke pasar ya dan lu belum mandi, nah lu boleh pakai ini gitu. Karena ini nggak bisa, menurut gue males banget gak sih dibawa-bawa gede-gede gini. Nah makanya tadi gue bilang gue lebih suka sama si parfum Omnia Bulgari itu, kan menurut gue pas gitu. Itu maksudnya travel friendly banget gitu kalau dibandingin sama ini. Image lu nih pakai ini nih, lu tuh fun, lu tuh sweet girl, gadis baik-baik yang wanginya tuh bunga-bunga yang manjalita seperti itu gitu, kayak seperti bunga yang baru mekar seperti itu, secantik itu. Ngerti gak sih maksud gue? Ini tipe-tipe anak ABG yang baru gede gitu, baru pakai ginian gitu. Ini baunya kesannya jauh dari elegan menurut gue, jadi ini bener-bener sweet girl banget gitulah, intinya itu gitu. Nah lanjut say, kita sekarang punya Bulgari lagi yang Splendida Rose. Sumpah ini sebenarnya ini gue nggak beli guys, ini gue dikasih sama temen gue ya, teman dari SMA gitu, dan dia tuh, kita tuh memang deket gitu ya, tapi ngerti gak sih artinya, maksud gue temen yang nggak selalu setiap hari ngobrol, tapi kalau ketemu itu tuh connect gitu loh, kayak nyambung. Gue ngerti lu kayak ikatan batin kita tuh kayak ya begitulah intinya ya. Kok gue jadi ngomongin temen sih? Oke, balik lagi, ini dari dia, dan sebenarnya ini itu tuh wanginya tuh kalau dari judulnya sih harusnya wangi mawar ya nggak sih, wangi rose gitu. Kalian tahu kan kalau menurut gue wangi mawar itu identik dengan bau kayak nenek-nenek yang bedak jadul gitu. Tapi menurut gue ya, wangi ini tuh sama sekali nggak mengesankan kalau lu tuh nenek-nenek, kayak nenek-nenek gitu, enggak. Ini dia wangi mawar yang bener-bener fresh menurut gue. Ada powderinya dikit, dan nih, dan ini tuh wanginya tuh mewah banget guys, sumpah ini wanginya tuh elegan banget. Dan ini tuh gede ya, 100 ml. Ini kalian bisa lihat nih, botolnya tuh berat banget, kayak gede banget, lebar gitu, model lebar. Dan ini itu Eau de Parfum, yang dimana Eau de Parfum itu wanginya itu bisa sampai seharian, yang seperti gue bilang bisa kalian cuci baju, itu tuh bisa masih ada, bisa sampai nempel gitu. Nah ini waktu pertama kali gue buka gitu, kado dari teman gue ini kan, gue semprot 2 kali gitu di ruangan gitu. Itu tuh kayaknya jarak 1 meter tuh orang udah bisa nyium wangi ini, sumpah gue nggak bohong guys. Mungkin ini yang membedakan Eau de Parfum dan Eau de Toilette, seperti itu. Jadi parfum-parfum yang 2 gue tadi itu, yang Marc Jacob sama si Bulgari Omnia itu tuh jarak 1 meter lu nggak kecium gitu loh. Tapi kalau lu pakai Bulgari yang Splendida ini, gue nggak tahu ya apa mungkin semua Eau de Parfum seperti itu, tapi gue juga ada Eau de Parfum tapi nggak kayak gini guys. Ini jadi 1 meter aja lu udah nyium kalau misalnya lu pakai ini, sumpah gue nggak pakai bohong banget gitu loh. Nah balik lagi, ini itu wanginya tuh lebih ke mawar, powdery, terus ada sedikit aroma manisnya, ada woody-nya juga, kayak ada sedikit samar-samar wangi kayak The Body Shop yang White Mask, tapi balik lagi dia tuh lebih ke rose seperti itu. Jadi overall ini gimana sih gue ngejelasinnya, ini bau mawar lah, bau mawar yang dicampur dengan powdery dan sedikit mask dan wangi-wangi alam-alam gitu deh, kayak nature-nya gitu tuh ada, kayak sedikit. Lu tuh ya ibaratnya nih ya, lu tuh kayak masuk ke taman yang isinya tuh bunga-bungaan semua dan dominasinya tuh mawar, seperti itu guys. Image yang tercipta, image yang tercipta ketika lu memakai parfum si Bulgari Splendida Rose ini adalah lu adalah perempuan yang sudah sukses ya. Karir lu tuh bagus, mandiri gitu. Yang kalau cowok-cowok ngeliat lu tuh pada aduh gila nih cewek, elegan banget, chic banget gitu. Intinya ini adalah wangi wanita dewasa yang sudah elegan dan yang sudah sukses. Kalau misalnya di kantor-kantoran gitu, itu kayak
Ini adalah wangi ibu direktur yang sedang jalan lewat di depan lo, seperti itu. Jadi ini bener-bener menurut gue wanginya sangat berkelas dan elegan, dan menurut gue dewasa dan cocok banget buat cewek yang memang elegan, sukses, dan berada di puncak karirnya, seperti itu. Nah, sekarang gue punya ini dari VS, Victoria's Secret, yang Tease Eau de Parfum. Nah, ini yang gue bilang tadi, ini juga 100 ml ya. Ini yang gue bilang tadi, ini Eau de Parfum, dan si Bulgari Splendida Rose Rose tadi juga Eau de Parfum. Cuman kalau ini gue semprot gitu ke badan, ini tuh 1 meter orang belum nyium gitu. Tapi kalau merek yang Bulgari tadi udah kecium gitu loh. Itu bedanya, gue nggak ngerti deh itu kenapa. Nah, ini adalah satu-satunya parfum manis yang gue beli, dan mungkin gue nggak akan beli parfum yang baunya manis-manis lagi gitu, karena balik lagi gue emang nggak begitu suka sama parfum manis, karena bawaan gue itu enak guys kalau pakai parfum yang baunya tuh kemanis gitu loh. Gue beli ini guys karena packagingnya lucu, jadi gue beli, soalnya dia ada sial-sial gitu, sumpah gue suka banget. Terus dia warnanya hitam, terus ini tuh kayak lingerie gitu, ada garis-garis gitu, kelihatan gak sih? Lah ya kayak gitu. Nah, ini adalah parfum yang paling sering banget gue pakai kalau gue kondangan, karena sumpah ya guys, laki gue tuh suka banget sama wanginya ini gitu. Mungkin kalau laki-laki ya menilai wangi perempuan itu dia lebih prefer ke yang manis gitu dibandingkan yang seger-seger, karena menurutnya wangi seger-seger itu kayak maskulin banget, nih bau lu tuh kayak laki deh, apa nggak seksi apa segala macam kayak gitu. Nah, jadi menurut gua kalau tujuan lu adalah memilih parfum untuk memikat lelaki seperti itu, untuk biar kalau lu lewat gitu dengan wangi lo, ciri khas wangi lo gitu, buat cowok-cowok nengok ngeliatin lo, mungkin lu memang harus pilih parfum yang rada manis menurut gua, karena cowok suka wangi yang manis menurut pengalaman gua ya. Oke, balik lagi ke si Victoria's Secret Tease ini wanginya bener-bener manis banget, sumpah. Ini kayak, sumpah, kalau permen ya, ini tuh wangi permen yang manis, yang kayak bisa bikin lu kalau gigit tuh permen langsung sakit gigi, sumpah. Ini manis banget wanginya, terus ada campuran floralnya, ada bunga-bungaannya juga. Tapi yang sangat ketara adalah ini adalah bau vanila guys, sumpah ini bau vanila banget dicampur permen-permenan yang bener-bener manis, sumpah kayak gitu. Tapi gue yakin guys, cowok-cowok akan suka dengan wangi yang seperti ini. Kalian bisa buktiin sendiri, karena percuma juga ya gue semprot, kalian juga nggak akan bisa nyium gitu loh. Tapi menurut gue ini adalah salah satu wangi-wangian yang akan disukai para lelaki gitu, karena ini sangat manis, seksi, dan menurut gue ini adalah wangi yang bikin orang, maaf ya, gue nggak tahu nih ya, tapi kita ngomong aja gitu kan ya, ini adalah wangi yang bisa bikin langsung laki-laki tuh kayak, aduh, gue nggak bisa nih deket-deket sama ini cewek nih, godaannya sungguh besar nih, karena ini wanginya bener-bener memikat guys. Jadi menurut gue, buat cewek-cewek yang pakai parfum ini, image-nya adalah seksi, naughty, kayak sedikit nakal gitu, memikat, menggoda, dan siap untuk memikat para lelaki. Seperti itu wangi parfum ini menurut gue ya. So, jadi inilah parfum yang paling sering gue pakai kalau gue ke kondangan gitu, supaya kenapa kalau gue lewat tuh orang-orang langsung pada gila nih cewek wangi banget, seperti itu guys. Dan ini menurut gue ketahanannya luar biasa. Kenapa? Karena kalau gue udah semprot, gue tuh semprot tuh kalau pakai ini tuh lumayan banyak ya, kayak sekitar 4 titik atau 5 titik yang di belakang kuping, di leher, di dada nih. Jadi gue buka baju gue terus gue semprot di dalam sini, sumpah guys, gue nggak tahu, di ketiak gitu, terus sama di belakang, sama di nadi. Nah, ini kalau gue semprot paginya tuh, walaupun gue udah mandi gitu, masih kerasa wanginya strong, luar biasa. Jadi menurut aku, kalau kalian memang mau cobain parfum yang sweet dan seksi, kalian bisa cobain si Victoria's Secret Tease ini. Untuk harganya kayaknya sekitar 1,2 atau 1,4an, aku lupa, tapi ini di atas 1 juta. Tapi kalau kalian bisa cari di online shop, mungkin harganya bisa lebih murah gitu.
So udah segitu aja share aku ke kalian soal parfum-parfum yang aku punya. Ya emang gak banyak sih, tapi menurut aku itu udah cukup karena aku juga nggak terlalu sering keluar rumah. Palingan aku tuh pakai parfum ini tuh kalau habis mandi sama mau tidur. Sumpah guys, ada yang kayak gua nggak sih gitu, walaupun nggak keluar gue pakai parfum, karena kalau gua nggak pakai kayaknya ada yang kurang aja gitu. Sebenarnya sorry ya, gue bukannya bau badan, bukan, tapi kayaknya kalau gue semprot parfum tuh gue berasa hidup gue nih indah banget. Wanginya ini nih membuat gue tuh gimana ya, membuat hidup gue bahagia. Sumpah guys, ada yang kayak gitu gak sih? Intinya gue seperti itu lah ya. Nah udah segitu aja ya share gue ke kalian soal parfum-parfum yang gue punya. Semoga bisa jadi informasi buat kalian yang memang mungkin lagi cari perfume. Thank you so much for watching and see you on my next video.